Setia Tuhan, siang hari ini bersama-sama kita boleh datang dalam ibadah ini dan bersama-sama kita bawa hati kita, doa kita untuk kedua mempelai, untuk keluarga, dan biarlah kita semua yang hadir di tempat ini juga diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi Bapak Ibu semua para undangan, para jemaat, kita akan menyambut kehadiran dari kedua mempelai yang disertai oleh keluarga. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita sambut kehadiran dalam mempelai pria. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Dengan Papa, Mama, juga Dede. Dan saya persilakan untuk keluarga mempelai wanita, suami bersama anaknya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk keluarga yang berbahagia. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Evelyn Kumalasari beserta dengan Papa. Hari bahagia
mau berdoa untuk kehadiran Tuhan di ibadah pemberkatan nikah siang hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk Engkau yang baik, untuk kasih-Mu yang besar, khususnya buat Kevin dan Evelyn bersama keluarga besar yang kami cintai. Kami sebagai sahabat, keluarga, undangan, jemaat Tuhan, bersama-sama kami bawa hati kami untuk berdoa. Biarlah Tuhan hadir siang ini di tempat ini, memberkati kedua mempelai, memberkati keluarga, memberkati setiap kami. Karena kehadiran-Mu itu yang kami perlukan Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan memenuhi tempat ini. Ada sukacita-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Pimpin ibadah pemberkatan nikah siang hari ini. Kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengasihi-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kedua mempelai, orang tua bisa duduk juga. Kita akan menyanyikan pujian. Bapak Ibu sudah memegang buku atau kertas yang ada. Mari kita sama-sama akan nyanyikan pujian I'm Here atau Ku Ada.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, saudara yang kasih, selamat siang. Hari ini firman yang akan sampaikan diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh memberikan syukur, terima kasih anugerah-Mu sungguh melimpah dalam hidup kami semua. Kami semua berkumpul pada siang ini semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami yang sudah Engkau limpahkan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati menumpahkan darah untuk menebus kami semua. Oleh karena bakti dan pengorbanan Tuhan Yesuslah, maka kami bisa bertemu dengan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang satu-satunya, dan kami bisa berseru kepada Engkau, "Ya Allah, ya Bapa." Itulah karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Pada siang ini kami semua berkumpul untuk menyaksikan pemberkatan nikah dari anak-Mu yang kekasih, yaitu Kevin dan Evelyn, di mana Engkau telah mempersatukan keduanya sehingga mereka menjadi satu daging. Semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup mereka. Biarlah hari ini Engkau sendiri memberkati mereka, dan pakailah kami hamba-Mu juga yang hina untuk menyampaikan firman-Mu. Tuntunlah kami semua dengan Roh Kudus, sehingga melalui ibadah ini hanya nama Yesus jadi dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, urapilah mulut dan bibir lidah hamba-Mu ini, dan tolonglah hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat siang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Dialah yang menciptakan segala-galanya. Jadi kita sebagai orang Kristen kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Dialah yang pencipta, dan Dialah yang Maha Kuasa. Sebelum segalanya ada di seluruh alam semesta ini, Allah kita sudah berada, dan Dialah yang menciptakan segala sesuatunya dari tidak ada menjadi ada. Demikianlah kalau kita membaca kitab Kejadian, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-6, Dia menciptakan manusia. Ketika manusia diciptakan pertama kali, Allah menciptakan hanya satu orang saja yang diberi nama Adam. Dan itu diambil dari tanah liat, saudara kekasih. Allah menciptakan manusia dari tanah, dan itulah dibentuklah seorang laki-laki. Jadi saudara-saudaraku, jika kita membaca Alkitab, kita bisa mengerti bahwa ketika Allah menciptakan manusia hanya seorang diri saja. Dan ketika kita baca ayat tersebut, kita bisa mengerti Adam merasa kesepian karena dia hanya seorang diri. Dia tidak menemukan seorang yang sepadan dengan dia. Ketika Allah menyuruh Adam memberikan nama semua binatang di dunia ini, ya, seluruh binatang-binatang yang Allah ciptakan, Allah membawa kepada Adam, dan Adam memberikan nama kepada binatang itu. Tapi Adam tidak menemukan seorang yang seperti diri dia, yang sepadan dengan dia. Ya, maka Allah kemudian mengatakan, tidak baik manusia itu seorang diri.
Allah akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata penolong di sini di dalam Alkitab bahasa ini memberikan kata helper atau penolong. Nah, dari situlah kemudian Allah membangun seorang perempuan yaitu Hawa dan diberikan kepada Adam. Ketika kita membaca Alkitab ini, kita bisa mengerti dengan jelas bahwa Allah menjadikan seorang perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Jadi Allah tidak menciptakan dua kali, tapi Allah menciptakan perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi sebenarnya perempuan itu adalah belahan jiwa laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu diambil dari laki-laki. Kita mengatakan kenapa dia dinamakan perempuan? Karena dia diambil dari seorang laki-laki. Itulah arti kata perempuan. Perempuan dia diambil dari laki-laki, maka dia dinamakan perempuan. Oleh karena itulah perempuan adalah belahan jiwa dari laki-laki. Ya, perempuan adalah belahan jiwa dari laki-laki. Ketika kalau kita membaca ayat ini sebenarnya kita tahu bahwa operasi pertama kali manusia di sini operasinya. Ketika Adam tidur pulas, dikatakan Adam tidur pulas, itu dalam bahasa Yunani, dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani memakai kata anestesis. Disitulah kata anestesis abuse ketika orang operasi kata itu diambil. Ketika Adam tidur pulas, Allah mengambil tulang rusuk Adam dan membangun seorang perempuan dan kemudian menutup daging itu. Ya, itu adalah operasi yang pertama kali diadakan oleh manusia sejak adanya dunia dijadikan. Ya, kemudian dibangunlah seorang perempuan dan dinamain Hawa. Oleh karena itulah ayat mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, inilah rahasia perkawinan yang Allah ciptakan pertama kali di dunia ini. Lembaga perkawinan pertama kali itu adalah Allah sendiri yang menjadikan itu lembaga perkawinannya. Karena Allah itulah yang menciptakan segala-galanya. Allah itu juga yang maha kuasa itu, yang pencipta itu, yang menjadikan lembaga perkawinan pertama kalinya, di mana laki-laki dan perempuan akan bersatu dan menjadi satu daging, saudara. Jadi bagi orang Kristen, perkawinan itu bukan hal yang biasa-biasa, bukan hal yang sepertinya sepele, tapi perkawinan itu adalah suatu lembaga yang luar biasa, di mana Allah sendiri yang maha kuasa, yang pencipta itu dialah yang pertama kali menjadikan lembaga perkawinan itu. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging, Tadinya belahan jiwanya, kemudian menjadi satu lagi. Itu siapa yang menyatukannya? Apakah kita manusia yang menyatukannya? Memang sebenarnya ketika kita bicara jodoh, sepertinya wah ini cantik ya, saya mau ambil istri saya ya. Sepertinya kita yang menentukannya, sebenarnya bukan. Allah sendiri yang menentukannya. Ya, Allah sendiri yang menentukan. Jika kita percaya bahwa kita percaya pada Yesus Kristus dan percaya pada Allah yang hidup, kita mengerti bahwa saya bisa kawin dengan si A itu karena Allah sendiri yang menyatukan kami berdua. Amin. Bukan karena maunya saya, bukan karena maunya dia. Memang sepertinya begitu dari pandangan kita manusia. Tetapi sebenarnya mengapa ini bisa terjadi ketika laki-laki dan perempuan bisa bersatu dan menyatakan kesediaannya menjadi suami istri di hadapan Yesus Kristus Tuhan kita dan di hadapan para jemaat, itu karena Allah sendiri yang menyatukan keduanya ini. Maka dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan kemudian menjadi satu, ya, satu daging. Paulus menuliskan hal yang luar biasa mengenai perkawinan dalam Efesus, yang dikatakan rahasia ini besar sekali, ya. Jadi bukanlah suatu permainan atau hanya coba-coba bagi orang Kristen. Kawin itu bukan coba-coba, tidak namanya coba-coba. Artinya sudah kawin sekali, no way out. Paham ya? No way out. Jadi bukanlah coba-coba punya. Maka kenapa dalam perkara orang Kristen kita harus konseling dulu kan? Ada konseling dulu supaya kita bisa paham dan mengerti akan sifat masing-masing. Karena bagi orang Kristen itu tidak ada jalan, tidak ada mundur lagi. Sudah melangkah kawin dan diberkati di gereja itu selama-lamanya sampai maut memisahkan mereka berdua.
Ya, jadi kita harus mengerti pemahaman perkawinan di dalam gereja Kristus itu beda dengan agama-agama lain di dunia, saudaraku. Karena kita paham dan mengerti, karena Alkitab menjelaskan Allah sendirilah yang pertama kali menciptakan lembaga perkawinan itu. Ya, Allah yang Maha Kuasa, yang hidup, yang menciptakan segala sesuatunya, dialah yang menyatukan kembali laki-laki dan perempuan sehingga mereka menjadi satu daging. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa perempuan itu adalah penolong bagi laki-laki. Jadi kata penolong itu dalam bahasa Ibrani bukan berarti bahwa istri itu hanya diamnya di belakang suaminya yang maju ke depan, bukan seperti itu. Ya, atau istrinya hanya tunduk saja, pokoknya kalau suami bilang A saja, suami bilang B saja, suami bilang itu matahari segi empat, bukan begitu maksudnya. Bukan penolong arti seperti helper gitu. Tapi maksudnya seorang istri dia harus bisa juga memberikan ide-ide kepada suaminya. Dan kadang-kadang seorang istri juga bisa berlawanan dengan rencana suaminya. Paham ya? Itulah namanya penolong itu. Jadi istri itu bisa juga suatu saat beroposisi dengan suaminya, bertentangan dalam hal ide-ide dengan suaminya. Bukan hanya manut-manut. Orang Jawa bilang enggak, bukan begitu saja. Tapi dia bisa juga mengeluarkan ide-idenya yang berbeda dengan suaminya. Itu arti kata penolong di situ. Ya, jadi kita harus paham dan mengerti. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, ya, kemudian suaminya punya rencana A, ya, istrinya punya rencana B, sebaiknya suami istri duduk bersama, berkomunikasi dan berdoa di hadapan Allah. Mana yang terbaik buat keluarga ini? Ya, harus seperti itu. Jadi bukan hanya manut ya aja, tunduk aja. Pokoknya suami ngomong apa ikut aja. Bukan begitu. Ada teman saya bilang, oh, masa di bang istri seperti keset kaki dia bilang. Jadi ikut aja suaminya ngomong gitu. Itu bukan, Alkitab tidak mengatakan demikian. Kata penolong di sini yang sepadan dengan Adam itu, dia bisa menyampaikan ide-idenya kepada suaminya. Walaupun kadang-kadang suami bisa marah juga. Kok idenya beda sama saya? Kadang-kadang kan laki-laki itu kan agak rasional ya, dan pokoknya ikuti aku saja deh. Kadang-kadang laki-laki begitu kan? Kadang-kadang begitu laki-laki. Tapi sebenarnya tidak boleh demikian, karena sudah menjadi satu daging, ya. Dan istri adalah penolong yang sepadan dengan kita. Maka kita pun harus sebagai suami harus juga memperhatikan ide-ide dari istri kita. Dan kadang-kadang memang dalam kehidupan rumah tangga, kadang-kadang ide istri itu yang benar juga gitu loh. Kita jangan bersikap akulah yang paling benar gitu loh. Kadang-kadang ide istri kita bisa benar juga. Ya, maka kita ketika ada permasalahan seperti itu, kita harus sama-sama berembuk dan berdoa di depan Allah dan membawakan rencana kita di hadapan Allah. Di mana rencana yang terbaik untuk keluarga kita ini. Amin. Ya, Kevin dan Evelyn seperti itu. Jadi kita harus paham dan mengerti ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang sebagai manusia, ya, dan kita tahu di dalam kitab Injil Yohanes apa yang di dalam Injil Yohanes ada 7 mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam Injil Yohanes. Dan mujizat yang pertama itu Tuhan kerjakan itu di dalam perkawinan di Kana. Kalau kita baca Injil Yohanes ya, itu juga adalah perkawinan yang pertama kali sendiri Tuhan Yesus hadir dan menjadikan air menjadi anggur. Itulah mujizat pertama kali yang Tuhan Yesus kerjakan ketika dia datang sebagai manusia. Dan itu membuktikan dengan jelas bahwa Tuhan kita pun ketika dia datang sebagai manusia, dia sangat care terhadap perkawinan itu. Dia sangat memperhatikan mengenai perkawinan itu. Dan di dalam surat Rasul Paulus kita juga membaca banyak sekali membahas mengenai perkawinan. Bagaimana seharusnya hubungan suami dan istri, ya, suami dan istri bagaimana. Itu Rasul Paulus banyak juga menuliskan hal-hal tersebut, dan Alkitab menggambarkan dengan jelas bagaimana hubungan antara Kristus dan jemaat. Dikatakan hubungan Kristus dan jemaat sama dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, di mana
Jemaat itu adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Jadi ketika kita melihat dari awal sampai akhirnya, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya ada bicara mengenai lembaga perkawinan. Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita sedang menunggu mempelai pria, yaitu Tuhan kita menjemput kita, gerejanya, sebagai mempelai perempuan. Itu juga bicara mengenai lembaga perkawinan. Maka kita lihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak putus-putus bercerita mengenai lembaga perkawinan. Ya, maka kita harus care gitu loh. Jadi gini, sebagai orang Kristen, bagaimana cara hidup kita sebagai orang Kristen? Apa yang Tuhan kita harus care juga. Itu caranya begitu hidup kita. Apa yang Tuhan kita care juga. Apa yang Tuhan kita benci juga. Apa yang Tuhan kita sangat senang, kita harus kerjakan hal itu. Itulah kita orang Kristen. Gitu. Dan Tuhan sudah menuliskan semuanya itu di dalam Alkitab. Ya, maka kita orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan hidup kita ini harus berdasarkan firman Tuhan. Ya, kenapa di dalam perkara orang Kristen pasti ada dikasih Alkitab kan? Nanti pun kita akan diberikan Alkitab kepada pasangan yang muda ini. Itu membuktikan bahwa keluarga ya harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Keluarga harus hidup dengan fondasi firman Tuhan, yaitu Alkitab kita itu. Jadi Alkitab itu jangan hanya dipajang di rumah, tapi harus dibaca, direnungkan, dihayati, dan dilakukan. Sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika kita bicara mengenai keluarga yang diberkati Tuhan, kita jangan hanya bicara berkat adalah materi, ya, bukan itu. Jadi berkat itu tidak hanya melalui materi, tapi berkat itu bagaimana kalau Tuhan memberkati keluarga kita, ya, dikatakan Abraham diberkati sampai 1000 keturunan dia. Abraham diberkati 1000 keturunan dia. Ketika orang percaya itu suami istri sama-sama hidup dengan pondasi firman Tuhan, maka anak cucu kita akan diberkat Tuhan terus menerus. Bukan hanya 1-2 generasi, tapi 1000 generasi kita akan diberkati Tuhan. Ya, akan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan artinya selama hidupnya dia akan taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Itulah kita orang Kristen. Jadi hidup kita dipersatukan oleh Kristus, oleh Allah. Dan ketika keluarga itu dibangun, keluarga harus dibangun berdasarkan firman Tuhan. Tadi itu saya bilang. Jadi kadang-kadang istri juga harus kasih ide pada suaminya, ya. Suaminya jangan hanya melangkah sendirian seperti saya masih hidup sendiri. Tidak, sekarang tidak lagi. Ada istri yang bisa kita ajak berdiskusi, ya. Istri harus berdiskusi, istri harus memberikan ide-ide juga kepada suaminya. Ya, bukan hanya suaminya jalan sendiri. Jadi Kevin dan Evelyn sekarang sejak hari ini sudah menjadi satu, ya, satu keluarga. Jadi supaya keluarga ini diberkati Tuhan Yesus terus menerus harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan yang paling utama. Ya, maka Tuhan sudah memberikan Alkitab kepada kita dan beruntung Alkitab kita ini bahasa Indonesia bisa gampang kita bacanya. Coba dalam bahasa Ibrani setengah mati kita bacanya kan? Mungkin bisa baca nggak bisa ngerti, tapi karena bahasa Indonesia kita bisa membaca dan paham apa kehendak Tuhan yang Tuhan mau di dalam keluarga ini. Maka dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, maka berdoa juga ada rencana apa, berdoa bawa ke depan Tuhan sehingga kita tahu yang mana rencana yang terbaik yang Tuhan mau di dalam hidup kita ini. Jadi di dalam pergaulan Kristen tidak ada nama istrinya bercerai. Ya, tidak ada nama yang berpisah. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Oleh karena itulah ketika kita melihat ketika waktu pacaran semuanya indah, saudaraku, betul gak? Waktu pacaran semuanya indah, ya. Pacar kita jatuh sedikit, woi, mana yang sakit? Mana yang sakit kadang Palembang? Udah, kalau sudah jadi suami istri, mungkin sudah jalan masing-masing, ya, betul gak? Nanti semuanya yang tidak baik akan muncul setelah 3 bulan. Jadi harus siap-siap, baik Kevin maupun Evelyn,
harus siap-siap gitu loh. Jadi apa ya, kita hanya memandang pasangan kita tuh yang baik-baik saja. Yang jeleknya jangan diingat terus, ya. Yang jeleknya jangan diingat-ingat terus, harus lihat yang baik-baik. Yang positif suami kita apa? Begitu juga suami yang positif istri kita apa? Pasti ada negatifnya, nggak mungkin manusia semua sempurna, benar? Oleh karena itulah supaya bagaimana hubungan akan langgeng terus, jangan melihat yang negatif suami maupun istri, lihat yang positif, yang positif, yang positif, yang positif. Ya, yang positif aja lihat. Dan ingatlah Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, ya. Tuhan kita sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini lagi, saudaraku. Jangan berpikir Allah tidak mengasihi kita. Allah sungguh begitu besar mengasihi kita. Dan Allah sudah membuktikan Dia begitu mengasihi kita. Ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal, mati untuk menembus dosa kita. Itulah bukti kasih Allah yang paling besar dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen. Bukti kasih Allah yang paling besar. Allah memberikan anaknya yang tunggal, mati untuk menebus dosa kita. Dosa itu seperti hutang. Ya, kita nggak mungkin hutang seseorang itu, terus karena kita nggak mau hutang lagi, jangan lunas. Enggak, hutang harus dibayar, baru lunas namanya. Dosa ada hutang, dan hutang dosa itu harus dibayar. Dan Tuhan bayar melalui kematian Dia di atas kayu salib menembus dosa kita. Itulah bukti cinta kasih Tuhan pada kita, ya. Dan cinta kasih Tuhan pada kita itu haruslah menjadi dasar kita dalam hubungan suami istri, ya. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi saya pun mengasihi istri saya, istri pun harus mengasihi suaminya, ya. Saling mengasihi karena kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, inilah sedikit firman Tuhan, ya, yang kita harus ingat senantiasa, baik Kevin maupun Evelyn maupun kita semua yang hadir sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, ya, kita harus paham dan mengerti. Kita harus setia dengan pasangan kita terus menerus sampai pada akhirnya, sampai maut memisahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh memberikan syukur, terima kasih. Kasih anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu telah selesai memberitakan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, dan tolonglah Kevin dan Evelyn juga yang akan melanjutkan kehidupan mereka sebagai suami istri. Biar Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pencipta menyertai mereka terus dan menolong mereka terus sampai selama-lamanya. Dan biarlah mereka berdua hidup di tengah-tengah kasih-Mu. Mereka berdua hidup dengan pondasi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, dan berkati seluruh keluarga besar Kevin dan Evelyn yang telah hadir pada siang ini. Dan tolonglah mereka semua dalam segala hal, baik pun rencana resepsi pernikahan pada sore hingga malam, Tuhan, biar Kau tolong semua dalam segala hal dan turut bekerja dalam segala hal sehingga nama-Mu bisa dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang silakan berdiri. Tuhan dibantu. Sebelum kita melanjutkan kepada pengucapan janji pernikahan, ya, saya akan memberikan pertanyaan dulu kepada Kevin dan Evelyn. Nanti dijawab ya. Nanti dijawab. Bersedia atau tidak bersedia? Boleh juga dia bersedia. Nggak tahu jawabannya, terserah. Jawabannya tidak ada paksaan ini, ya. Boleh jawaban masing-masing sesuai dengan hati nurani masing-masing sambil berdoa pada Tuhan. Ya, saya akan bertanya kepada saudara Kevin Joe, apakah Anda akan mengambil Evelyn Kumalasari sebagai istrimu yang satu-satunya dan mengasihi dia sama seperti Kristus mengasihi jemaat sampai maut memisahkan kalian berdua? Apakah bersedia? Iya, kita bersedia. Amin. Untuk bersedia jawabannya ya. Kalau nggak bersedia saya pencet jatuh nanti. Sekarang
Saya bertanya kepada Evelyn, Saudari Evelyn Kumasari, apakah saudari bersedia menerima Kevin Jo sebagai suami satu-satunya yang sah dan akan mentaati dia sama seperti jemaat mentaati Kristus sampai maut memisahkan kalian berdua? Ya, saya bersedia. Amin, puji Tuhan. Dua-duanya bersedia ya. Karena sudah bersedia, tolong berdua mengucapkan janji pernikahan. Silakan Kevin dulu. Di hadapan Tuhan, Hadapan. di hadapan Tuhan, hambanya dan umatnya yang kudus. Saya Kevin Jo menerima engkau, Evelyn Kumalasari, sebagai istriku satu-satunya yang sah di dalam Tuhan. Saya berjanji menyambut engkau, baik dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Aku akan selalu menyayangimu sampai makhluk memisahkan kita, ataupun Tuhan datang untuk kedua kalinya. Saya juga berjanji semua milikku adalah milikmu. Bapa, tolong saya, ingatkan saya untuk janji saya ini. Terima kasih. Bukan itunya, mic-nya biar dengaran suaranya. Ya. Agak tinggi mic-nya. Di hadapan Tuhan, hambanya dan jemaatnya yang kudus, saya Evelyn Kumalasari menerima engkau, Kevin Jo, sebagai suami saya yang satu-satunya dan sah. Saya berjanji akan melayani engkau dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam sakit dan sehat, sampai maut memisahkan kita atau sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Saya berjanji bahwa semua milikku adalah milikmu. Bapa, tolong saya untuk memenuhi janji saya ini. Terima kasih. Ya, berdua sudah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, ya. Silakan kita akan melanjutkan dengan pengenaan cincin pernikahan, ya. Silakan. Ini ya. Jadi cincin pernikahan nah, bukti nyata mereka akan hidup sebagai suami istri, ya. Jadi silakan Kevin dulu menunjuk kepada Evelyn. Pelan-pelan, hati yang cepet-cepet, pelan-pelan ya, santai. Iya. Kita akan menyaksikan wedding kiss sebentar ya, boleh kiss. Sekarang udah sah kan, boleh. Buka dulu maskernya. Hah? Apa? Tisu.
Esther yang akan menyerahkan kepada keduanya. Ya. Jadi karena berdua sudahlah suami istri yang sah, maka berdua pertama kali dengan persembahan kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Yang akan saya terima dan saya akan berikan kepada gereja nantinya. Ya, silakan berdua. Tidak boleh melupakan akan kasih setia dan cinta kasih orang tua kepada kita, ya. Walaupun kita mengatakan mereka menjadi satu keluarga yang baru, ya, satu keluarga yang baru, di mana laki-laki dan perempuan laki-laki akan meninggal orang tuanya dan menyatu dengan istrinya, dan akan menjadi satu keluarga yang baru. Tapi tidak boleh melupakan kasih setia dari orang tua kita yang sudah dengan susah payah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita. Karena itulah pada kesempatan yang indah ini Kevin dan Evelyn harus, ya, mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Ya, silakan sendiri. Sekarang saya persilakan Kevin dan Evelyn untuk berdiri, ya, memeluk kedua orang tuanya, ya, mencium juga boleh, ya, karena tidak boleh melupakan kasih orang tua kepada kita. Silakan. Jangan langsung bicaranya. Ada yang mau bicarakan? Semua baik. Silakan. Harus kamu saling memecahin, ya. Jangan dengar orang luar kiri kanan, siapapun. Orang tua hanya bisa memberikan saran-saran yang terbaik. Semua keputusan di tangan kamu berdua. Minta hikmat dari Tuhan Yesus kita. Thank you, Semua baik, apa
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau merasa dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
doksologi mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Doksologi. Bapa, kami sungguh memberikan syukur, terima kasih anugerah melimpah dalam hidup kami. Kami telah menyelesaikan ibadah pemberkatan nikah ini, biar hanya nama Yesus dimuliakan dan ditinggikan. Dan tolonglah kami semua, kalau kami akan berpisah satu dengan lainnya, Engkau sertai kami dan pulang ke rumah kami dengan para malaikat-Mu. Dan biarlah resepsi pernikahan pada sore hingga malam juga Engkau sertai kami semua dalam segala hal dan berjalan sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, kami siap menerima berkat daripada Engkau. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sertailah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua yang telah selesai ibadah ini, dan kalau mau foto-foto silakan. Terima kasih ya.